pabotohon ibana tuho. Ale joma manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jahuba siapko. Ima na mga duhan uhum saping dohot kolong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho hasirepon marudokon di batang. Haleluya. Tatangihon mapatik ni debata di minggu 2 dung di Trinitatis ima 5 Musa ayat na 10 sada di baheni ikon haholonganmu do Jahoba di batam jala radotanmu pangoloyon tu ibana akka aturan nape akka uhumna doho tonana saleleng ho mangolu ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian tu debata Jahoba. Ale Tuhan debata sai parugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari di mahita sian buku Ede nomor 354 ayat nana parjolo rodi paduahon.
tima dosata nagodangi, tujolo ni debata, tapaut dupe marohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, parasi roha nasumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami, halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala mengagupkon dosa nami. Mansay jojot hu arsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naruai. Dang hu halongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibayani tama dori masanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatian saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing, tu asi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhukna. Say urupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asi maroham di hami, halak na dangolon. Amin. Tabigema hata baga-baga, taringot tu hasisaan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan, taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata, dohot tu taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 265 ayat nana paduahon ro di patuluhon.
pujian sian kor paropuan parari Kamis. Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel di minggu paduahon dung Trinitatis sadarion, ima natar surat di Lukas sia, ayatna 50 sada ro di ayat 62, tajahama margati soring.
Alai dinalam jonok ari hababangkit nai, dipatohom ma bohina, mardalan tu huta Jerusalem. Laos disuruh ma akasuruanna patujulona, jadilah manasida, dibongoti masa dahuta ni halak Samaria, paturehon parbornginanna. Gabedang dijakon nasida ibana, ala dipatohom bohina, lao tu Jerusalem. Marnidai si Seanna, si Jakobus doho si Johannes, didokma, Tuhan, anggo oloho, hudokon hami ma turun api sian gijang, mangadeng sehon nasida, songon nabi nahenni si Elia. Alai humusorma ibana, hona hata manasida dibain, nin nama, dang diboto hamu hape, manang tot di dia hamu. Ay laho paluahon, dada manggugohon tondi ni Jolma, anak ni Jolmai, ubahin naro, jala tuhuta na asing nama ditopot nasida. Uju di tongan dalan nasida, nin nasahalak ma mandok ibana. Sai ihotonok kudoho, manang tu dia peholau. Ido Jesus matu ibana, dang marlinang ngakalan terus. Namar sardo pidong namar tonga-tonga langit, alayang kon anak ni Jolmai, dang adong hapeahan ni uluna. Ia tu sahalak na asing didok, ihuton au, alai didok ina, loas au jolo lau mananom damang. Alay din na mamando ibana, pasobu maaka namate mananam namatena, alayang goho, borhat mamaritahon harajaon ni debata. Sahalak nasing muse mandok, hu ihoton peho Tuhan, alai loas au, jolo martinading hata tu aka dongaku sabagas. Alay ni na Jesus mamando ibana, namajama ninggala, uhut mamereng tupudi, tung naso tau may tu harajaon ni debata. Ido sahakna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Tabigema ede pujian sian kor paropuan Deborah.
Mare de mahita sian buku ede HKBP nomor 238 ayatna parjolo dohot papituhon. Ihutono sudehamu hidupku hatta Yesus sai soadaho dirimu hatta amat tulus alai bolokon masude parulanmu nasoture matong gir mahitabe lamangi utuh Yesus daging tanang tunitape talihun matu Yesus ai nama Jua Tuhani nang lapotaso nangani. Tahatidakon ma hapor siaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian siat todi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru duntanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hutul tu siamo ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangaluan na sorasuda. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Tabike matik tik namasa di huriata sadarion, tuminggu sadarion, Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 adalah sebagai berikut. Topik minggu kita hari ini, Satia Mangihuton Debata atau pengikut Tuhan yang setia. Nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Selanjutnya Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan, program kerja Huria dan anggaran tahun 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelean bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanannya. Dan dimohon untuk mengisi di kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah untuk kita minggu ini di wilayah Roma hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 di rumah keluarga SPP Pasaribu SH Inang RBS Boru Opus Sungguh SKM yang diadakan di gedung sekolah minggu. Ke-8, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19 dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. Tuhan Yesus memberkati. A2, rapat Parhalado Partohonan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 mulai pukul 14.00 WITA sampai dengan selesai, bertempat di gedung sekolah minggu. Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A3, cuti pendeta resort. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan berangkat ke Bonaposogit untuk urusan keluarga dan rencana kembali ke Makassar pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. 5. Situa Dr. Randus M. Sinaga MBA. 6. Nyonya Manurung Boru Sinurat. 7. Situa PRM Sinaga. 8. Aha Manurung. Ke-9. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 10. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 11. Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. 12. Risda Boru Sitorus. 13. Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 14. Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. 15. Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. 16. Insinyur M. Simatupang. 17. Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat. 18. Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. 19. Nyonya J. Nenggolan NV Boru Sitorus. 20. Odelia Kasimira Boru Hutapea. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai dengan 30
3 Juni tahun 2022. Ulang tahun remaja dengan orang tua ada 14 orang, sekolah minggu ada 1 orang. D. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga kegiatan tahun kesehatian. Demikian juga teknis lengkap dengan persyaratan dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. 10. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran, saldo per tanggal 25 Juni tahun 2022 549.029.856 rupiah. Jadwal kegiatan tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli dapat juga kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Sampai sekian jauh warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari demahita sian buku edi HKBP nomor 610 sada laus tapasahat ma peliata tu debata. Pasahat matu Jesus saluhut nangoluki rohana pambahen aku saluhut natikiki
Damai di debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate dohok pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita. Di hamama nami dohok inanami, tajaha mahatani Tuhata, di parminggota di bagasa tikyon, tarsurak mai di buku Rut, Bidusada, mamukama sian ayat pitu, sahat tu ayat 10 pitu. Hujah kami ma songono mahatani Tuhata dihita. Jadi ruar ma nasida sian inganan paisolatanna nasailaon rap dohot parumainna na dua halaki asa mardalan sumuang tutano juda. Dungini nasi Naomi ma tu parumainna na duai laho mahamu mula ganup tu bagas ni inanabe say marasini rohama Jehova mamalosot tu hamu obar tu nabi nahemmu tu akan amate dohot tu au say di basa-basa Jehova ma tu hamu asa jupangan hasonangan hamu ganup dijabu ni sinodut nabe dungi di umma nasida laus di bagiar be suarana tu matangis. Dungini na nasida ma tu sima tuanai ikon udur hita mulak tu bangsom. Alaini nasi Naomi ma mulak mahamu ale akka dainang. Buasa neng mardalan hamu rap dohot ahu. Sotagamon adong betubu anakku bahen sinoduk muna dohot. Mulak mahamu ale akka dainang. Ainung matuahu ahu anggo tung marsinoduk manga museng. Tung surape hudok adong dope sihiri modiau jala sabor nginod dope ahu marsinoduk mangan jala tubuan anak ahu tung tarpai mahamu ma nasida paima magodang tung tarpujung mahamu bahenon nii gabe sudat marsinoduk mangan unang masongoni ali akadainang ay sumapok dope nahuai sian hamu ay ruar huhut tangan ni Jehova mabbajoyau. Jadi di pagiar nasida museng suara nabe manggogo tumatangis laus di umma si Orpa ma si matuanai alai marsihohot ma anggorohani si Rut tu nasida. Dungini nasi Naomi ma ida ma nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot ho mangihuton hahami. Aleni nasiru mamangalusi unang say sosoi ahu tumadikon ho laho sirang siako ia tusiho lao ikot tusido ihutonoku ia tusiho maringanan ikot tusi ahu maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debataku ia tusiho mate ikot disiau mate disidoho ahu huhut naing tartanom say songoni ma di bahe Jehova tu ahu jala songoni ditabai tujuolanon holan hamatiani nama tarbahem manirang ahu dohot ho disima sahat ni hata ni Tuhata hujau kami di hata Indonesia di dok songonon maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakkan kamu menanti sampai mereka dewasa?
Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Disima sahakna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca kitab Rut, maka kita akan merasakan sebagai pembaca yang sedang kita baca itu adalah seperti sebuah membaca satu cerita atau satu kisah. Dan memang sama seperti yang kita baca di sini adalah merupakan bahagian dari sedikit cerita itu. Memang ada baiknya kalau kita membaca secara keseluruhan, karena memang kitab Rut ini bisa dikatakan sebuah cerita yang berawal dari penderitaan tetapi diakhiri dengan sukacita. Ada hal-hal menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dari nats ini. Ada fakta-fakta menarik dari kitab Rut yang perlu kita pahami sebelum kita memasuki lebih dalam daripada nats ini, bahwa memang walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan di sini tidak begitu banyak nama Tuhan disebutkan dalam kitab ini. Tidak begitu banyak Tuhan disinggung di dalam kitab ini. Hampir kebanyakan di sini mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari daripada Naomi, Rut, Orpa, Boas. Itulah yang dikisahkan dari kitab ini. Tetapi di satu sisi penulis kitab Rut ini mau mencoba menyembunyikan Tuhan dari kisah kehidupan Naomi dan Rut. Tetapi di sisi yang lain, penulis mau memperlihatkan bahwa ternyata ada kejadian-kejadian yang aneh, kejadian-kejadian yang secara kebetulan terjadi, sehingga ada kisah daripada kisah Rut ini, terus kisahnya bersambung seperti itu. Di satu sisi penulis mau menyembunyikan kehadiran Tuhan, tetapi di sisi yang lain penulis mau tunjukkan ada hal-hal yang bisa dikatakan kebetulan terjadi, tetapi sebenarnya itu tidak sesuatu yang kebetulan. Seakan-akan ada sesuatu yang mau disampaikan oleh penulis. Maka sebenarnya yang mau disampaikan oleh penulis di sini bahwa tokoh-tokoh dalam kitab Rut ini mereka berbuat, mereka berbicara, mereka melakukan segala sesuatu. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata ada Tuhan di balik dari semua perjalanan kehidupan mereka. Ada peran Tuhan yang besar di balik dari semua perjalanan-perjalanan kehidupan yang mereka lakoni di situ. Dan bahkan kita akan lebih kagum lagi. Ternyata tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Rut ini, bahkan penulis kitab Rut ini sendiri pun tidak menyadari bahwa ternyata rancangan Tuhan jauh lebih besar lagi. Kenapa lebih besar? Karena ternyata dari keturunan Rutlah akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak tahu itu, mereka tidak sadar itu. Tetapi itulah rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka lakoni kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan telah merancang jauh ke depan bahwa melalui Rutlah maka juru selamat dunia akan lahir.
bahwa Yesus itu adalah garis keturunan dari Rut. Maka pesan apa yang mau disampaikan oleh kitab Rut ini, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita tidak bisa melihat wajah Allah, walaupun kita tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, walaupun kita tidak dapat, terkadang kita merasakan bahwa seakan-akan doa kita tidak terjawab, tetapi ingatlah kita mau disadarkan melalui kitab Rut bahwa Tuhan bekerja, Tuhan mengatur, Tuhan yang mengatur jalan cerita kehidupan orang yang setia kepada Tuhan. Kita harus percaya itu, bahwa ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan, ada Tuhan di balik dari cerita-cerita kehidupan kita. Walaupun sepertinya kita tidak melihat Tuhan, sepertinya kita merasakan Tuhan tidak mengetahui apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, tetapi kitab Rut mau menjelaskan kepada kita bahwa ada Tuhan yang bekerja di balik suka dan duka di dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup sepertinya biasa-biasa saja, tetapi Tuhan selalu memantau kita. Tuhan memperhatikan apa yang kita alami. Tuhan melihat, mendengar apa yang kita ucapkan. Tuhan memahami apa yang kita pikirkan. Itulah yang kita lihat peran besar daripada Tuhan di dalam kitab Rut ini. Walaupun secara langsung Tuhan tidak ada berbuat sesuatu di dalam kitab Rut, tetapi Tuhan jauh lebih besar berbuat sesuatu tanpa mereka sadari. Dan inilah yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa di balik cerita kehidupan kita, suka duka kehidupan kita, ada Tuhan yang mengatur semuanya untuk kebaikan kehidupan kita. Imana Parjolo. Kemudian kita kembali ke dalam nats ini, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Israel terjadi kelaparan, maka untuk mempertahankan hidup, Naomi beserta suaminya dan kedua orang anak laki-lakinya, mereka pergi mencari kehidupan ke negeri asing, ke negeri Moab. Negeri Moab yang merupakan sebenarnya adalah musuh daripada bangsa Israel. Tetapi mereka harus pergi ke sana untuk boleh tetap mempertahankan hidup. Tetapi seperti peribahasa yang mengatakan, lumput dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. Kira-kira seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Naomi. Sampai mereka di Moab, kedua anak-anaknya tadi laki-laki, akhirnya mereka menikah dengan dua orang gadis Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi tidak lama setelah itu, suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, menyusul lagi kedua anaknya juga meninggal. Maka yang tinggal adalah Naomi dan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Betapa pahitnya kehidupan yang dialami oleh Naomi. Ditinggal meninggal oleh suaminya, tetapi ditinggal meninggal juga kedua orang anaknya. Tidak lagi ada apa-apa yang dia miliki. Harta semua sudah habis. Suami tidak ada, anak tidak ada. Dangarong be menangah be di ibana, habis sudah. Tetapi setelah itu Naomi mengetahui bahwa tidak lagi terjadi kelaparan di Israel. Akhirnya dia berniat untuk pulang. Dia kembali ke Israel, atau lebih tepatnya dia kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Di situ kita mau melihat ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Naomi ketika memutuskan untuk pulang kembali ke bona pasogiknya, karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan dia. Dia akhirnya kembali mau pulang, dan dia katakan kepada kedua orang menantunya itu,
supaya mereka kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Kenapa? Karena dengan pikir daripada si Naomi menganggap bahwa masih panjang masa depan daripada kedua menantunya itu. Mereka masih bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Gak ada yang mereka harapkan lagi dari Naomi. Maka Naomi menyuruh kedua menantunya tadi, si Orpa dan si Rut, supaya mereka kembali pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Tetapi apa ya di sini yang pertama, adegan yang pertama yang kita lihat, kedua menantunya tadi, mereka menangis keras. Mereka bersikeras untuk tetap mau mengikut Naomi. Mereka tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini ada hal yang menarik yang mau kita perhatikan di sini. Kita mau diperlihatkan bagaimana suatu teladan kasih, hubungan yang baik antara menantu dengan mertua. Ini adalah hubungan yang baik yang patut perlu kita perhatikan, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terlepas dari benar atau tidaknya pengetahuan umum di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan lebih banyak ketidakcocokan antara mertua perempuan dengan menantunya daripada ketidakcocokan menantu laki-laki dengan mertuanya. Terlepas dari itu benar atau tidak, yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun, apa yang mau kita pelajari dari sini, bahwa kita belajar dari keteladanan Naomi dan juga kepada menantu-menantunya, bahwa hubungan baik antara Naomi dan juga menantu-menantunya itu memperlihatkan kepada kita bahwa Naomi itu menempatkan menantu-menantunya bukan sebagai seorang asing, tetapi dia menganggap itu adalah burunya sendiri. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan tadi di situ dalam bacaan kita tadi, beberapa kali Naomi menyebut menantu-menantunya itu adalah sebagai anak-anaknya katanya. Dia menganggap bahwa menantu-menantunya itu adalah anak-anaknya sendiri. Demikian juga sebaliknya, menantu-menantunya tadi, Orpa dan Rut itu menganggap Naomi itu adalah sebagai ibunya sendiri. Maka itulah sebabnya mereka tidak mau berpisah. Mereka tidak mau berpisah dengan Naomi. Kenapa? Karena begitu besar ikatan hubungan mereka. Walaupun sebenarnya Orpa dan Rut itu adalah orang asing, tetapi mereka menganggap bahwa Naomi itu sebagai ibunya. Ini menjadi perhatian kita, menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Naomi dan juga Orpa bersikeras untuk tidak mau meninggalkan mertuanya Naomi. Kita lihat tadi di situ selanjutnya apa? Naomi memberikan kembali alasan-alasan mengapa mereka sebaiknya harus pulang. Mengapa sebaiknya mereka harus kembali ke rumah orang tuanya. Di sini Naomi mengatakan tidak ada yang bisa diharapkan mereka lagi dari Naomi. Naomi itu adalah janda tua yang sudah miskin. Dia janda, dia sudah tua, dia miskin, dia tidak memiliki lagi anak. Tidak ada lagi anak daripada Naomi yang bisa diharapkan mereka menjadi suaminya lagi. Karena memang dalam adat Yahudi ketika itu, jika seorang meninggal tanpa ada keturunan, maka biasanya saudaranya yang meninggal itu bisa kembali untuk menikahi istri daripada saudaranya yang meninggal itu, supaya keturunan daripada yang meninggal itu tetap ada namanya, seperti itu. Tetapi kata Naomi apa? Tidak mungkin, aku sudah tua, tidak mungkin menikah lagi. Kalaupun aku menikah lagi, ada anakku laki-laki, mau seberapa lama lagi kamu menunggu itu supaya itu menjadi suamimu?
Tidak akan mungkin ditunggu-tunggu lagi. Maka inilah alasan yang disampaikan oleh Naomi supaya mereka pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Dia hanyalah orang tua, janda, yang miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Tidak ada yang bisa kamu harapkan untuk mengikut aku. Justru kamu akan menyusahkan hidupmu mengikut aku. Tetapi kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu bisa menikah lagi, kamu masih memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Tetapi ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru disinilah kita mau melihat lebih memperdalam makna daripada nats firman Tuhan pada saat ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka terlihat jelas di sini siapa yang memang benar-benar tulus mau mengikuti Naomi. Di sini Orpa akhirnya masuk akalnya apa yang dikatakan oleh Naomi tadi. Dia dapat akalnya, kemudian akhirnya dia meninggalkan Naomi. Tetapi Ruth tetap setia mengikuti Naomi. Dia katakan tadi apa di situ, walaupun tidak ada yang bisa diharapkan oleh Ruth kepada Naomi. Walaupun Naomi itu sudah tua, tetapi Ruth mau untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan masa depannya untuk tetap setia mengikuti Naomi yang sudah tua. Walaupun Naomi tidak memiliki apa-apa, tetapi dia tetap mau setia untuk mengikuti Naomi. Bahkan kalau kita perhatikan tadi, sungguh indah apa yang dikatakan janji setia daripada Ruth tadi kalau kita baca di situ. Ya tusiho lao, tusido ihu tonoku. Ya tusiho maringanan, ikut tusido au maringanan. Bangsom nama bangsokku, debatam nama debatakku. Ya disiho mate, ikut disido au mate. Disido au hut nang tartanom. Saya songoni ma di bahai Jehovah tuau. Jala songoni ditabai tujulanon. Holan hamatean nama tarbahe manirang au siakonina. Hanya kematian saja yang akan memisahkan aku dengan engkau. Sungguh luar biasa janji setia yang diucapkan oleh Ruth ini kepada Naomi. Ruth mau tetap mempertahankan untuk setia kepada si Naomi. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita lihat dari janji setia daripada Ruth ini? Saya ada pengajar yang argado di hita. Songo dia do sitong na hita burju marnatoras. Burju marsimatua. Dang boy do pedohonon burju hita marsimatua. Dang boy do pedohono kita burju marnatoras. Molo seadong do pesihir mota. Sian na tua tai. Kita belum bisa katakan kita adalah menantu yang baik. Boy do hidaon burju ala adong dope sihirimon sian natorasna. Ala adong dope sihirimon na sian na tua-tua nai. Maka dia baik. Maka dia menjadi menantu yang baik. Bisa saja. Tetapi kita mau lihat di sini seperti Ruth di sini. Justru dia mau memperlihatkan bohado hasationa marnatoras. Bohado hasationa marsimatua. Jadi di situ tadana hita patuduhon. Bohado sasitong na hita burju na marna tua-tua burju hita marna toras. Songon ede nang somal te dehoni rupani. Bohado molodung sudah guguna. Bohado molodung marsai-sai ibana. Bohado mologabe nunga si pature-tureo ni mana. Di situ tada sitong do hita burju hita marsimatua. Di situ tada hita songon dia do burju do hita sitong nga marnatoras manangdang. Aleta kasmata ida songon na siruton. Sahat tu namate honinna. Sahat tu namate ho ihutonokku doho. Di dia ho modom di sida ho modom ninna. Di dia ho tartanom di sida ho tartanom. Tu dia pe ho lao ikut tu sido au. Ini menjadi perenungan bagi kita ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Justru pada saat-saat yang seperti inilah
kita mau diajar bagaimana sebenarnya sesungguhnya kita menjadi menantu yang baik. Kita menjadi anak yang baik kepada orang tua, kepada si matua. Disinilah kita mau diperlihatkan apakah kita mau tetap setia kepada orang tua kita sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya kita tetap mau setia. Itulah yang pertama, kesetiaan kita kepada sesama, kesetiaan kita kepada orang tua. Tapi yang kemudian di sini juga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah Rut ini menjadi contoh kepada kita. Bagaimana seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita pada saat ini yang berkata menjadi pengikut Tuhan yang setia. Rut ini menjadi contoh bagi kita di dalam meneladani kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan tadi di epistel kita tadi, kalau kita katakan di situ, ada seorang yang berkata, aku mau mengikut engkau pergi, kemanapun engkau pergi katanya. Aku mau mengikut engkau Tuhan, kemanapun engkau pergi. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan Yesus hanya untuk menikmati kenikmatan dunia, kita mengikuti Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan kenikmatan dunia, maka kita sudah salah mengikut Tuhan Yesus. Maka kita sama dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus. Karena kenapa? Sudah salah kita mengikut Tuhan Yesus kalau hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempatnya di dunia ini. Tidak ada tempatnya untuk meletakkan kepalanya. Apa sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita? Apakah kita setia mengikut Tuhan Yesus? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan ketika kita hidup di dalam penderitaan? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus apa ketika kita berkekurangan? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus ketika sakit kita tidak kunjung-kunjung sembuh? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus ketika kita terhalang karena iman kita tidak bisa naik jabatan? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus untuk menahan diri untuk tidak mencari keuntungan dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak benar? Apakah kita tetap mau untuk mengikut Tuhan Yesus dengan mengorbankan semua kenikmatan dunia ini? Tentu ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Mari coba. Maka disinilah kita mau diajar sesuai dengan kitab Rut di sini tadi. Kita ini siapa? Apakah kita Orpa atau Rut? Seperti siapa kita? Seperti Orpa atau seperti Rut? Apakah kita akan mengikuti keinginan dunia ini sehingga kita meninggalkan Tuhan Yesus? Apakah kita mau masuadahon hagiok ni portibion laho mangihutto Tuhan Yesus? Itu pilihan ada pada kita, dan Tuhan melihat, dan Tuhan memperhatikan. Tuhan mengetahui apa yang terjadi di situ. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita mengikuti cerita selanjutnya, kalau kita membaca kembali ke pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, bahwa ternyata kesetiaan Rut mengikuti Naomi, kebaikan Rut untuk tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada Naomi, kita dapat melihat bahwa pada akhirnya Tuhan mengatur jalan kehidupan Naomi dan Rut. Tuhan menuntun kehidupan mereka yang pada awalnya hidup mereka itu begitu pahit, tetapi berakhir dengan kemanisan, sukacita. Dan itulah yang kita mau disampaikan oleh firman Tuhan. Kita harus percaya, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh kitab Rut ini kepada kita. Itulah yang mau diajarkan kitab Rut ini kepada kita.
Sejumulo malului hamu harajau ni debata doho hati koranna. Molo aka odengi ikopos dorohata sarihon ni debata do saluhu ne di hita asal ma sesatia hita tu debata. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan debata Jehovah di asidohot holong ni roham. Nunga sahat hatam di parsauran nami di huriamot Tuhan. Diajari hohami asa marhasa tiau tuho Tuhan mangihut toko di bagasan ngulu nami. Asa dada holat di hata-hata parsihohoton nami mangihut toko Tuhan alai takas nang marhite pabahayanan nami. Di patuduh hoko Tuhan marhite hatam di bagasat tikion hasatiaw nami tuho Tuhan. Asa tong ma hami mangihut toko Tuhan. Boy hami manggotapon akahagiok ni portibi Tuhan. Nagabi pangabat dan gabi pangabat ilahu mangihut toko Tuhan di bagasan ngulu nami. Mulati Tuhan marhite hatam di bagasat tikion. Asa marhite sirut diajar hoko dohami Tuhan. Asa gabe yanako naburju hami. Parumain hela naburju hami. Maradopon na tua-tua nami. Diajari hohami Tuhan asa marhasa tiaw kami di bagasan hapor seaon, di bagasan holong, nang di bagasan pabahenan. Ajari hami Tuhan asalam tubur juna hami marhiti aka pabahenan nami Tuhan. Jala diajar hokodo hami nang marhite si Naomi ina na babalu. Nang pe mabalui mana Tuhan, nang pe maol di akapar nguluon na, alay di sari hokodo ibana Tuhan, di tonga-tonga ni nguluna, di le hokodo di ibana Tuhan, parumay na burju, na tong boy setia tu ibana Tuhan. Asa songoni manang hami di tonga-tonga ni ngulunami, lumobi akahami ruas ni huriam Tuhan, ina na babalu. Diramuti hodo nasida Tuhan. Nangpe maol ngulu di nasida alai di pasu-pasu hodo nasida Tuhan. Sian akaragam ni dalan nabuhi mangalehon pasu-pasu di hami Tuhan. Alani unang luas hami Tuhan. Madaw siya ko. Alani akaparsahito pe. Alani akahamaolo pe. Manang akamanang ahape na masa dito tongan ni ngulu nami Tuhan. Dangina bayi mabaik kami sumurut marhapor siyaw tuho Tuhan. Alay lam gadama hapor siyaw nami tuho. Lam kudang akahamolo di hami Tuhan. Lam marsiho tuho do hami. Porsia do hami Tuhan. Hodo na mangatur hon akan nadumenggan di tonga-tonga ni ngulu namion. Tuhan di bata ama nami di bagasatikyon. Pasahaton nami ma akaruas ni huriam Tuhan. Natongo di bagasa parsahito di bagasatikyon. Upasahat hami tu bagasat tangamu Tuhan. Posrohan nami Tuhan. Di aka proses penyembuhan, proses pengobatan, proses pemulihan. Akaruas ni huriam salu na di bagasa parsahiton hupasahat hami tu bagasat tangamu Tuhan. Sahat di homa nasida Tuhan. Lehonom mudo pedi nasida Tuhan hahi pason gajang ni umur. Totong Tuhan marpakiri mo hami Tuhan. Hola siya kodo jaloon nami Tuhan denggan basa marhiti ha malum ni parsahiton. Pasahaton nami di bagasatang yang nami nang akaruas ni huriam na di bagasan las ni rohani nasida Tuhan. Marhiti ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Di pasikopo las ni roha di akaruas ni huriam na ulang tahun Tuhan. Lam di lehoko madina sida gajang ni umur. Las ni roha hadameon di tonga-tonga ni nguluna Tuhan. Lehonom mudo pe Tuhan akan nadumenggan di tonga-tonga ni ngulu ni nasida tujuluan ni ariat Tuhan. Pasahaton namin ang aka program-program ni huriam, aka kegiatan ni huriam di bagasa sa minggu Tuhan. Posrohan nami Tuhan di pasu-pasu hami parhalado ruas ni huriam laho madalato sa luho nai. Tangya konon namin na nang padita resok nami amang padita si Mamora. Natongol nuaing Tuhan laho patupahon kegiatan nasida di luar kota Tuhan. Posrohan nami Tuhan di pangiring-iringmu, di padongan yomu, di naposomi. Mula nasida museng di bagasan hahi pason doho las ni roha di kota Tuhan. Posrohan nami sahat di homa nasida Tuhan lehonom hahi pason. Songoni mahu pasahat hami nang penguluan nami Tuhan.
Pasu-pasu hami, ajar-ajari hami Tuhan di padalan ningulu nami. Pargugoi lehonomu di hami Tuhan bisu dohot gogo mangula si ulaun nami. Dapotak kami Tuhan las ni roha pasu-pasu marhite akan niulan di tangan nami be Tuhan. Pargugoi ajar-ajari hami Tuhan di tonga-tonga ni keluarga nami, ramoti Tuhan iring-iring kami. Disudi akan gulmit ningulu nami di rumah tangga nami be Tuhan. Pasu-pasu nang aka ianakon nami Tuhan, napi nasahakmu di hami, aka peparan nami saluhu na Tuhan, sahat di omanang nasida Tuhan. Pargugoi hami Tuhan, laho makamulate hosudi aka denggan di basam di tonga-tonga ni ngulu nami on. Atong sahat di homa daging dohot to di nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhan tamare de mahita. Amen.
Ali de bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan, dohot nasa ulibasa namol diutus. Upasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na husud di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hubarasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami kurang ni silaw leom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu homar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo. Say romaharajaw mo say sao malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sa dareon hanguluas siya pari. Say sa madosa nami songon panesa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim.